Halo, selamat malam semuanya. Kali ini aku akan belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris ini persiapan buat saya untuk tes bahasa Inggris. Ya, tes TOEFL ataupun IELTS. Jadi emang sekarang lagi gencar-gencarnya belajar bahasa Inggris buat tes bahasa Inggris ya. Dan dari beberapa teman mereka menyarankan untuk membaca buku bahasa Inggris ya, karena buku yang bahasa Inggris pasti kita perlu ini kan, kamus Inggris Indonesia Inggris ya, itulah kamus ya, dibantu dengan kamus Gramedia oleh John Eccles dan Hasan Sadli. Jadi sekarang saya akan membaca buku dan juga mengartikan buku Harry Potter. Saya ingin membaca buku Harry Potter karena saya ngefans sama Pak Iman Usman. Beliau mengatakan dulu bahwa pas dia masih sekolah dasar dia sangat menyukai Harry Potter dan tidak ingin menunggu terjemahan bahasa Indonesia karena kan lama kan, itu mungkin setahun 2 tahun atau lebih. Jadi dia beli buku yang versi English, terus dia katanya ngerampunginnya itu juga lama sih, katanya setahun satu buku tuh, karena emang tebel juga sih. Ini yang versi Inggris tuh berapa ya nih, 340 halaman guys, 341. Iya, 341 halaman. Jadi ini bukunya itu aku pinjem dari perpustakaan UI. Ini sampai 30 Desember 2022 tanggal kembali. Mari aku pinjam. Ini Harry Potter and the Chamber of Secrets. Let's try to copyright 2014. Ini kayaknya udah ditulis di sananya deh. Mungkin. Harry Potter and the Chamber of Secrets. Ini bukunya kayaknya emang agak ini deh. Karena emang udah dari tahun 2014 kan ya. Udah 6-8 tahun lah ya. Coba dulu deh. The worst birthday, ulang tahun terburuk. Not for the first time, an argument had broken out over breakfast at number 4 Private Drive. Tidak untuk pertama kalinya, pertengkaran terjadi saat sarapan di ini Private Drive tuh kayaknya jalan deh. Private Drive nomor 4. Mr. Vernon Dursley had been woken in the early hours of the morning by a loud hooting noise from his nephew Harry's room. Tuan Vernon Dursley telah terbangun in the early hours of the morning, subuh-subuh gitu loh, terbangun oleh suara yang keras, suara berisik, noise, from his nephew Harry's room, dari keponakannya, yaitu kamar Harry. Third time this week, kali ketiga minggu ini. He roared across the table. Dia kayak roar itu kayak berteriak gitu loh di meja. If you can't control that all, it will have to go. Jika kamu tidak dapat mengendalikan burung hantu itu harus pergi keluar. Harry tried yet again to explain. Harry mencoba lagi untuk menjelaskan. She's bored, he said. She's used to flying around outside. If I could just let her out at night. Dia
perempuan. Bored tuh bosan, Harry mengatakannya. Dia seharusnya flying, terbang di sekitar di luar. Jika aku dapat mengolakannya di malam hari. Do I look stupid? Snarled Uncle Vernon. Hit a bit of fried eggs dangling from his bushy mustache. Apakah aku terlihat bodoh? Berkata Paman Vernon. A bit itu sedikit, sedikit telur fried eggs, telur goreng, dangling from his bushy mustache. Ini berarti dangling itu apa ya? Berada gitu, jadi kayak terjerembab, terperangkap di kumisnya gitu loh. I know what will happen if that all lets out. Aku tahu apa yang akan terjadi jika burung hantu itu keluar. Dulu guys. He exchanged dark looks with his wife Petunia. Dia mukanya itu jadi serem gitu loh. Terus dia melihat istrinya Petunia. Harry tried to argue back, but his words were drowned by a long, loud belch from the Dursley's son, Dudley. Harry mencoba untuk berargumentasi kembali, akan tetapi kata-katanya tenggelam. Drowned by a long, berarti kayak kata-katanya kalah oleh suara yang keras dari putra Dursley, yaitu Dudley. I want more bacon. Aku ingin tambah bacon tuh kayak daging asap gitu loh. There is more in the frying pan, sweetums. Ada banyak di wajan manis gitu loh, berkata Bibi Petunia, turning misty eyes on her massive son. Ya, melihat kepada anak yang tersayang lah pokoknya. We must build you up while we have got the chance. I don't like the sound of that school food. Kami harus build up itu berarti kayak mengasih makanan gitu loh. Ketika kami, Bibi Petunia dan juga ayah suaminya punya kesempatan. I don't like, aku tidak suka suara dari makanan di sekolahmu gitu. Nonsense, Petunia. I never went hungry when I was at small things, said Uncle Vernon hurriedly. Omong kosong, Petunia. Aku tidak pernah kelaparan ketika aku bersekolah di Smeltings, berkata Paman Vernon. Dudley's get enough, don't you, son? Dudley cukuplah, nggak sampai kelaparan. Benar kan, anakku, putraku? Dudley, who was so large his bottom dropped over either side of the kitchen chair, grinned and turned to Harry. Dudley yang bottom itu berarti kayak pantat gitu loh. Dropped over either side of the kitchen chair, grinned and turned Harry. Itu apa ya? Pokoknya Dudley yang besar, yang pantatnya gede, pokoknya memenuhi kitchen chair. Kitchen chair itu meja dapur, chair itu kursi dapur. Green and turned to Harry. Green itu kayak ya pokoknya memandang ke arah Harry gitulah pokoknya. Gue juga nggak tahu sih, lagi baca juga coba. Choose ke pass the frying pan. Berikan wajannya atau ambilkan gitu loh. You have forgotten the magic word, said Harry irritably. Kamu melupakan
kata-kata sihirnya, berkata Harry. The effect of this simple sentence on the rest of the family was incredible. Dampak dari kalimat sederhana ini kepada seluruh keluarga itu sangat luar biasa. Dudley gasped and fell off his chair with a crash that shocked the whole kitchen. Dudley itu ya pokoknya kejungkel, terjatuh dari his chair, dari kursinya dengan with a crash. Ya it crash itu suaranya jatuh loh. Suara meja kursi jatuh. Ya mengagetkan, that shock the whole kitchen, yang mengagetkan seluruh dapur. Mrs. Dursley gave a small scream and clapped her hands to her mouth. Ibu Dursley berteriak kecil dan clapped her mouth, menutup mulutnya pokoknya. Mr. Dursley jumped to his feet, veins throbbing in his temples. Mr. Dursley itu jumpet itu berarti melompat menggunakan kakinya. Veins throbbing in his temples. Veins itu urat, ya temples itu kan pelipis gitu. Berarti kayak marah gitu loh. Pelipisnya gitu sampai berurat. I mean please, said Harry quickly. I didn't mean. Maksudku tolong, kata Harry dengan cepat. I didn't mean, aku tidak bermaksud. What have I told you? Apa yang telah aku beritahukan padamu? Thundered his uncle. Ya kayak marah gitulah. Spraying spit over the table. About saying the M word in our house. Spraying spit over the table kayak gitu loh, apa sih namanya? Bingung juga sih kayak. Menggebrak meja, ya. About saying the M word, tentang mengatakan kata S, sihir maksudnya, di rumah kita. Tapi aku, how dare you threaten Dudley? Beraninya kamu mengancam Dudley, rarat Uncle Vernon, pounding the table with his fist. Beraninya kamu mengancam Dudley. Ya inilah, gebrak meja lagi paman Vernonnya. Aku hanya I warned you, I will not tolerate mention of your abnormality under this roof. Aku peringatkan kamu ya, aku tidak akan mentoleransi apapun dari ketidaknormalan kamu di bawah atap ini. Harry started from his purple-faced uncle to his pale aunt, who was trying to heave Dudley to his feet. Harry started to melihat dari wajahnya yang purple tuh ungu sih. Berarti dia tuh melihat dari pamannya yang wajahnya itu ungu ke bibinya yang mencoba untuk menenangkan Dudley putranya. Okay, next. Alright, said Harry. Baiklah, kata Harry, baiklah. Uncle Vernon sat back down, breathing like a winded rhinoceros and watching Harry closely out of the corners of his small, sharp eyes. Paman Vernon duduk kembali, bernafas seperti badak bercula satu dan melihat Harry secara dekat melalui pojok matanya yang tajam dan kecil.
Ever since Harry had come home for summer holidays, Uncle Vernon semenjak Harry tiba ke rumah untuk liburan, summer itu musim panas kali ya, liburan musim panas, Paman Vernon had been treating him like a bomb that might go off. Paman Vernon memperlakukan dia seperti bom yang mungkin meledak gitu loh, kapanpun. Because Harry Potter was a normal boy. Karena Harry Potter itu bukan orang yang normal, laki-laki normal. As a matter of fact, faktanya, he was not a normal as it is possible to be. Dia tidak normal sebagaimana mestinya. Harry Potter was a wizard fresh from his first year at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Harry Potter adalah seorang penyihir muda. Nah, dia itu baru tahun pertama di Hogwarts, sekolah sihir Hogwarts. And if the Dursleys were unhappy to have him back from the holidays, dan jika keluarga Dursley tidak senang untuk mendapatkan dia untuk liburan, it was nothing to how Harry feel. Ya ini gak seberapa daripada perasaan Harry lah. He missed Hogwarts so much, it was like having a constant stomach. Harry merindukan Hogwarts, sangat merindukan Hogwarts. Itu seperti memiliki sakit perut yang kontinu gitu, konstan. He missed the castle with its secret passageways and ghosts. Dia merindukan kastil dengan jalan rahasia dan hantu. His classes, though perhaps not Snape the Potions Master. Kelasnya mungkin bukan Snape, guru ramuannya. The mail arriving by all, surat yang dikirim oleh burung hantu. Eating banquets in the Great Hall, makan malam lah di Great Hall, itu kayak ruang makannya gitulah. Sleeping in his 4-poster bed in the tower dormitory, tidur di kamar tidurnya yang berada di menara asrama. Visiting the gamekeeper, mengunjungi penjaga gamekeeper itu kayak penjaga, kalau di Harry Potter tuh kayak penjaga binatang itulah, Hagrid. And his cabin next to the forbidden forest in the grounds. Hagrid di pondoknya di dekat hutan terlarang di grounds itu on the ground berarti di kayak pada rumput gitulah, ya lapangan gitulah. And especially Quidditch, dan khususnya Quidditch, the most popular sport in the wizarding world. Olahraga paling populer di dunia sihir. 6 tall goal post, 6 tiang, 6 tall goal post berarti kayak 6 terlalu tinggi goal post, gawang, 6 gawang yang tinggi. 4 flying balls, 4 bola yang fly terbang. And 14 players on broomstick, dan 14 pemain di atas kurs sapu ajaib lah. All Harry's spell books, his wand, ropes, cauldron, and top of the line Nimbus 2000 broomstick had been locked in a
cupboard under the stairs by Uncle Vernon the instant Harry had come home. Semua ramuan mantra, his wand, tongkat, ropes, aku nggak tahu deh ropes itu apa ya. Kalau dua itu kayak Gucci gitu loh. And top of the line Nimbus 2000. Sapu sihir Nimbus 2000 telah dikunci di lemari di bawah tangga oleh Paman Vernon begitu saja atau enggak secepatnya pas Harry datang ke rumah. What did the Dursleys care if Harry lost his place on the house Quidditch team because he hadn't practiced all summer? Apa pedulinya keluarga Dursley jika Harry kehilangan tempatnya di olahraga Quidditch, tim Quidditch, karena dia tidak latihan sepanjang musim panas? What was it to take Dursleys if Harry went back to school without any of his homework done? Apa pedulinya Dursley jika Harry kembali ke sekolah tanpa ada satupun PR yang diselesaikan? The Dursleys were what wizards called muggles. Keluarga Dursley itu disebut oleh keluarga penyihir itu sebagai muggles. Not a drop of magical blood in their veins. Tidak ada darah penyihir di veins itu, nadi mereka, di pembuluh mereka. Baik gengs, kita minum dulu bentar ya. Oke, makasih. Habis minum. Oke. And as far as they were concerned, having a wizard in the family was a matter of deepest sense. Sebagaimana konsep pemikiran mereka, memiliki a wizard, penyihir di keluarga mereka itu adalah sebuah kemaluan. A deepest shame itu malu ya, pokoknya intinya nggak bagus lah. Mereka tuh kayak masa terhina gitu lah, nggak normal. Uncle Vernon had even padlocked Harry's owl Hedwig inside her cage to stop her from carrying messages to anyone in the wizarding world. Paman Vernon bahkan padlocked, mengunci burung hantu Harry yaitu Hedwig di kandangnya, sangkarnya, untuk menghentikan dia dari membawa pesan kepada semua orang di dunia penyihir. Parah sih. Padahal tuh punya keluarga penyihir tuh cool, keren anjir. Harry looked nothing like the rest of the family. Uncle Vernon was large and necklace with an enormous black mustache. Harry tidak terlihat seperti keluarganya yang lain. Paman Vernon besar dan tanpa leher, dengan kumis yang besar dan juga gelap, hitam. Bibi petuninya itu berwajah horse, kuda. And Bonnie, what is Bonnie? Pokoknya gitulah. Dudley was blonde, pink, and porky. Dudley itu blonde, pink, dan juga berwajah porkan ini, babi. Harry, on the other hand, was small and skinny. Harry lain, yaitu dia kecil dan kurus, with brilliant green eyes, dengan mata hijau yang menyala itulah, and jet black hair that was always untidy, dan hair yang hitam. Apa untidy itu apa ya? untidy. Aduh, wah aku juga bingung guys. Oke. Wait, aku cari kamus dulu.
Oke, udah ketemu Untidy itu berantakan gitu loh. He wore round glasses, dia mengenakan kacamata bundar, dan dan his forehead was a thin, dan di keningnya itu ada kecil like this scar, bekas luka kecil kayak sambaran kilat gitu loh, sambaran kilat. It was this scar made Harry so particularly unusual. uh, it was this scar, bekas luka ini yang membuat Harry itu tidak umum, even for a wizard, bahkan untuk seorang penyihir. This scar was the only hint of Harry's very mysterious past. Luka ini adalah satu-satunya petunjuk dari masa lalu Harry, of the reason he had been left on the Dursleys doorstep 11 years ago. Alasan dia ditinggalkan di dekat kena pintu keluarga Dursley 11 tahun yang lalu. At the age of 1 year old, pada umur setahun, Harry had somehow survived a course from the greatest dark sorcerers of all time. Pada usia setahun, Harry nggak tahu kenapa bisa bertahan dari kutukan dari penyihir hitam yang paling kuat sepanjang sejarah, Lord Voldemort, Tuan Voldemort, whose name most witches and wizards still fear to speak, yang dimana namanya itu masih ditakuti oleh para penyihir. Harry's parents had died in Voldemort's attack, but Harry had escaped with his lightning scar, and somehow nobody understood why Voldemort's powers had been destroyed the instant he had vowed to kill Harry.